Baik kakak-kakak semuanya, untuk tatap maya yang kedua kita mulai saja. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Untuk sesi tatap maya yang kedua, ya sebelum kita memulai aktivitas hari ini, seperti biasa sebagai makhluk yang beriman, mungkin untuk bisa memimpin tatap maya yang kedua ini bisa kami serahkan ke Kak Faris sebagai ketua kelas. Kak Faris juga memiliki kebijakan bisa menunjuk inilah kebijakan Kak Faris. Mohon izin Kak Faris untuk bisa memimpin doa dulu. Baik, terima kasih Kak Rudi. Kakak-kakak semuanya, mohon izin kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Semoga kita diberikan keberkahan, kelancaran, ilmu yang bermanfaat. Sejenak kita menundukkan kepala, mohon karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kakak semuanya. Nanti mohon izin kakak ya, untuk teman-teman yang mungkin kendala atau bisa dikonfirmasi, kami mohon izin untuk share screen dulu untuk modul yang kedua. Oke kakak semuanya, udah tampil di layar kakak semuanya? Udah, Oke, Kak. terima kasih. Oh, siap. Baik, untuk tatap maya yang kedua di sini modul 1.1 tentang refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Jadi tatap maya yang kedua, kuatkan pemahaman. Jadi di sini ini sangat mendalam sekali tentang refleksi sebagai guru PJOK yang mana kita yang kemarin kita bahas, kita kehilangan identitas, terus arahnya itu seperti apa kita belum jelas, maka disinilah perubahan untuk kakak semuanya, paradigma pola pikir kita apa ya, maksudnya itu di identitasnya itu kita munculkan kembali ya, maka disinilah sebagai pendidik kita, terutama mengampu PJOK, kita pulihkan kembali. Baik, untuk kakak-kakak semuanya, supaya kita tidak tegang ya, nanti kakak-kakak semuanya bisa untuk mulai hari ini memikirkan bagaimana kita membuat ice breaking ya kan. Mulai kita ice breaking yang mana inilah untuk memotivasi teman-teman supaya tidak tegang dan digunakan nanti untuk di peserta didik. Oke kakak-kakak semuanya, jadi untuk hari ini ice breakingnya kakak-kakak nanti ya menyebutkan benda. Kakak-kakak paham nggak kakak-kakak semuanya apa yang saya bicarakan? Kakak-kakak nanti ikutin contohnya nanti ya. Oke, udah siap kakak-kakak semuanya ice breakingnya? Udah siap ya? Oke, kalau udah siap kakak, oke. Siap. Jadi oke, kakak-kakak menyebutkan indikator benda menunjukkan, bukan menyebutkan. Jadi harus berupa fisik nanti. Oke, permainan yang pertama, kakak-kakak semua cari benda yang bulat. Oke, tunjukkan. Bisa kabur kemana nyari. Nanti konsekuensinya sesi yang berikutnya nanti ice breaking. Nyari benda yang bulat. Bola, bukan. Bola kan harus ditunjukkan bola gitu kan. Yuk cari yang bentuknya bulat dan tunjukkan ke kamera. Enggak semuanya.
Udah bingung? Ayo. Nah, mulai Kak Tri udah mulai nyari. Ayo. Ayo, yang bisa Kak Rudi. untuk itu ya. Oke, itu benda apa tuh Kak Juel? Botol. Nah, Oh iya, botol. Oke, sip, aman. Koin, Sekarang Pak. absen. Apa itu? Koin. Koin. Oke, ya Kak Salman dapat Botol Kak digoceknya. Rudi. Mana dia tuh? Oke, sip. Apa itu? Kak Diki apa Kak Diki? Koin Kak Rudi. Koin. Botol. Kak Eko. Apa itu tunjukkan? Koin. Koin. Terus apa itu? Kak Jamila itu Pak. Kak Jamila. Bukan. Lampu. Oke. Dapat di mana Kak Jamila itu? Kayaknya gelap tuh, hilang lagi lampunya itu ya. Oke, sip. Oke. Telur Kak Sebentar. Rudi. Telur, ya, yang punya perusahaan bebek ya. Oke, yang kedua. Kakak-kakak tunjukkan benda yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam. Oke, Kak Abida itu apa itu? Oreo. Stempel. Oh, stempel, wah, stempel sekolah. Ya. Apa HP Kak Faris? Laptop, Pak. Laptop, Hitam ini, Pak. laptop kami kan kelihatan. pulpen. Berbagai hitam, Pak. Pulpen. Oke, siap. Oke, cukup. Nah, Melkior nih yang belum ada nih menunjukkan benda apapun tuh. Oke, baik ya. Sekarang kita yang kedua ya, ice breaking yang kedua. Udah, oke, stop dulu nanti. Kita ice breaking yang kedua. Kopi. Oke, siap. Untuk yang kedua, jadi kakak-kakak nanti menyebutkan nama hewan. Nama hewan itu berikan ke teman yang lain, terserah, nunjuk ke siapa-siapa. Contohnya, kelinci saya berikan ke Kak Diki. Nanti Kak Diki memberikan binatang apa yang diberikan ke teman-teman yang lainnya, dan terus berikutnya ya. Paham ya? Oke, siap. Permainan kita mulai. Kelinci saya berikan ke Kak Afida. Kucing ke Kak Tri. Tikus ke Kak Eko. Buaya Kakak Juher. Ayam untuk Kak Diki. Ayam Kak Diki. Ular untuk Kak Mika. Aduh, ular. Ika untuk Kak Tri. Apa? Ya terus. Ayo, Katri. Apakah? Cicak, Bu. Cicak. Nyamuk Cicak. untuk Kak Fida. Nyamuk. Udah lagi. Bunglon untuk Kak Eko. Aduh, bunglon. Ayo yang belum disebut itu. Aduh, bunglon. Cacing untuk Kak Yanti. Kak Yanti. Ayo berikan Daging. cacing. Sapi buat Kak Salma. Kai. Ayo Kak Salma. Binatang apa diberikan ke kawannya? 1, 2, 3. Kak Salma. Oke, udah cukup ya, teman-teman, cukup ya untuk menyikat waktu. Baik, untuk ice break yang hari ini untuk mengalirkan suasana supaya teman-teman kakak-kakak semuanya tidak tegang dan bisa mengikuti kata Maya dengan baik ya. Itu tadi mohon izin untuk yang mikrofonnya lagi dihidupkan. Baik, kita lanjutkan slide yang berikutnya. Oke, seperti biasa kesepakatan kelas yang sudah kita buat di sini adalah menyalakan kamera ya, terus mematikan mikrofon, terus hadir seutuhnya meskipun bercabang, kakak-kakak tetap ya istilahnya tetap mengikuti gitu ya, berbagi, tidak masalah gitu, yang penting ada usaha. Terus menghargai waktu bersama. Terima kasih untuk kakak-kakak semuanya untuk tepat waktunya. Terus di sini memaksimalkan fitur chat, kakak-kakak mungkin kalau izin langsung ya di kolom chat itu ya, Kak saya izin. Oke, mau ke belakang. Terus yang berikutnya klik raise hand sebelum bertanya, kakak-kakak nanti raise hand ya, sebelum bertanya raise hand dulu. Terus yang berikutnya gangguan teknis adalah hal wajar, seperti mungkin Kak Sukri tadi di areanya mungkin jaringan kurang bagus, mungkin mati lampu. Oke, enggak masalah ya.
kita sepakatin bersama. Baik, untuk sesi hari ini tujuan kita dalam pembelajaran kita harus sesuai dengan apa yang kita impikan. Jadi tujuan luas yang pertama memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan reflektif ya. Kakak-kakak udah mungkin belajar di modul seperti apa reflektif itu ya kan. Jadi reflektif itu kan kami kuatkan lagi pemahamannya. Jadi mereka melakukan sesuatu dengan fakta, dengan logikanya, dengan mencari solusi dia sendiri. Itulah yang kita impikan, kita berikan kepada anak-anak. Oke, itu fungsinya untuk reflektif. Terus yang berikutnya capaian akhir pelatihan kakak-kakak selama 3 bulan. Nah ini, guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Bukan berarti ini reflektif kan, seperti yang kakak-kakak kemarin tentang paraga itu kan. Ya 8 tahun sebagai guru yang mungkin yang atletis ya kan. Nah, terus mungkin selama ini teman-teman atau kakak-kakak semuanya dalam menjalankan tugas cuma di fase rutinitas saja. Yang penting tanggung jawab saya ngajar, nyampe sekolah, absen, dah selesai. Tetapi reflektifnya ini yang kita bangun mulai hari ini sampai nanti hasil kita pelatihan, inilah nanti dampaknya. Untuk teman-teman untuk memahami wajar karena waktu juga terbatas dan untuk hari ini. Oke. Baik, untuk slide berikutnya ya kakak-kakak, nanti kakak-kakak akan diberikan sebagai guru profesional. Mudah-mudahan teman-teman yang belum ya secepatnya disinilah modal utama kita memahamin. Jadi seperti namanya guru profesional 2025-2026 kita harus memiliki sertifikat pendidik, yaitu mampu di kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, terus sosial dan di situ profesionalnya. Ini jadi 4 ranah ini seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya. Kami doakan semuanya teman-teman yang belum mendapat profesi, mudah-mudahan setelah PPG ini atau mungkin pertengahan ini kita dipanggil semuanya ya teman-teman. Amin. Oke, di sini untuk capaian pembelajaran khusus modul yang sudah dipelajari kakak-kakak semuanya. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri, guru PJOK peserta diharapkan mampu 1. Memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan berpihakkan pada murid. Nah, ini. Jadi setiap kita melaksanakan suatu kegiatan kita tetap merefleksi. Jadi apa yang dikatakan Kak Sabah kemarin bercermin, ya kan? Itu memang benar kita bercermin. Sejauh mana kita apa yang kita lakukan itu sudah sesuai atau harus dievaluasi. Tuh. Ya Kak Faris kemarin seperti bercermin kita. Terus yang kedua mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Jadi kakak-kakak nanti kami kirimkan Google Slide ya. Sudah kami tulis namanya kakak-kakak semuanya sehingga kakak usah bingung kalau memang namanya ya si A, jangan nanti si A itu tulis yang si B, nanti ya kemana-mana. Kemarin juga kami kirim malah pertanyaannya yang dihapus di slide kedua. Jadi sekalbar sama semuanya kasusnya. Nggak apa-apa ya kakak-kakak, masih belajar. Oke, di sini untuk tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework ya refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya. Jadi kakak-kakak tadi malam sampai tadi siang kami melihat komentar atau mungkin pemahaman yang kakak tulis di situ saling menanggapin itu ya memang betul, tidak ada ya salahnya, memang luar biasa pemahaman itu. Terus yang kedua, peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi nanti. Oke.
Oke, sebelum ke agenda kita yang dibahas hari ini tentang framework, ada mungkin bisa berpendapat apa yang kakak tadi pelajari tadi malam, itu framework itu seperti apa kakak-kakak? Ya, satu orang aja, kakak-kakak semuanya, supaya bisa berlanjut. Ada yang mewakili resen tentang framework, ya, refleksi. Siapa yang resen tuh? Ada yang mau resen tentang model refleksi framework? Ya, ada di situ framework Burton, dan nanti ada namanya Graham Gibb. Ini adalah model-model refleksi kakak-kakak semuanya. Yuk, kakak semuanya, nggak sepi. Mungkin bisa menjawabnya sejauh mana sesuai apa yang ditulis. Oke, Kak Afida. Oke, silakan Kak Afida. Dipersilakan Kak Afida untuk memahamin, dan teman-teman yang lainnya mungkin sedikit bisa mengerti dan kami nanti kuatkan kembali. Baik Kak, terima kasih Kak. Sedikit saya memahami tentang framework yang ada di modul. Menurut saya framework itu proses berpikir, merasakan, membayangkan, dan belajar mempertimbangkan apa yang telah terjadi atau yang sedang dilakukan. Itu Kak. Iya, betul sekali Kak Afida. Jadi framework ini adalah sebuah refleksi, ya kan, sebuah refleksi sejauh mana yang kakak-kakak lakukan mungkin dalam proses pembelajaran, atau mungkin di Gimit hari ini nanti kita belajar untuk merefleksi kakak-kakak semuanya dengan apa yang dipelajari di modul. Oke. Terus untuk framework ini ya, yang mana intinya, jadi guru itu lebih memfasilitasi kakak-kakak semuanya ya. Jadi intinya dari framework ini, guru lebih memfasilitasi daripada menginstruksi. Jadi kita rubah pola pikirnya. Kakak-kakak di ruangan ini ada di fase tergerak kakak-kakak. Karena nanti kalau udah memahami ini, kakak-kakak akan masuk ke level yang kedua, yaitu bergerak. Dan setelah bergerak, kakak-kakak akan nanti menggerakkan. Jadi pola pikir tergerak itulah pola pikir kakak-kakak ada di gembleng, suruh belajar mandiri, nanti hasilnya akan merubah suatu perubahan, yaitu bergerak. Ya kan? Kalau kita gimana kalau tergerak kita itu atau pola pikir kita itu mau bergerak, ya kalau kita kemampuannya itu kurang gitu kan, atau mungkin sekedar materi aja kakak-kakak ya, sehingga ya nol hasilnya gitu kan. Nah, disinilah kakak-kakak semuanya di ruangan ini sangat luar biasa, sehingga nanti kita akan menggerakkan sebuah komunitas. Oke, agendanya yaitu review framework tadi yang sudah disampaikan Kak Afida. Terus yang kedua, tulisan refleksi 3 babak. Nanti kami akan kirimkan Google Slide-nya, kakak-kakak menjawab di situ. Oke, untuk agendanya ya pembukaan 5 menit, terus 10 menit untuk review framework model tulisan refleksi framework Burton. Terus yang 10 menit itu review framework dan model tulisan refleksi framework Gibb gitu. Terus 20 menit itu tulisan refleksi 3 babak. Babak pertama tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Terus babak kedua berbagai refleksi nanti kakak-kakak ya. Terus tulisan refleksi kita pada tahapan perasaan, evaluasi, analisis, dan framework Gibb itu menggunakan roda emosi yang menggambarkan perasaan nanti. Seperti apa perasaan kakak-kakak untuk hari ini, atau terpaksa, atau termenung, atau dan lain sebagainya. Terus babak ketiga kesimpulan dari rencana tindak lanjut nanti kakak-kakak ya. Jadi kita dibagi peran. Nanti ada yang berperannya itu menanggapi framework Burtonnya seperti apa, terus framework Gibb-nya seperti apa, dan nanti akan tindak lanjutnya seperti apa yang terakhir 20 menit. Ada 90 menit kakak-kakak semuanya untuk hari ini.
review framework dan model tulisan refleksi kakak-kakak. Oke, ini framework Burton. Oke, jadi sebelum kita ke review ini, jadi kita mengenal 5 kakak ya, mengenal 5 orientasi nilai guru PJOK. Dari 5 ini ada yang mungkin tahu? Ayo kakak-kakak, dari 5 ini loh, ini harus memang kita pegang teguh-teguh, ini bekal kakak-kakak semuanya. Bisa sambil dibuka modulnya. Ya, dari 5 orientasi nilai guru PJOK. Ayo, mungkin Kak siapa ini? Why? Kak Jamila? Ya Kak Tri ya, oke Kak Tri. Why? What? Oke. Apa lagi dua yang tiganya ya? Sambung Pak Eko. Oke, coba ulang kembali Kak pertanyaannya nih Kak Tri. 5 orientasi nilai guru PJOK. 5 orientasinya itu. 5 orientasi guru PJOK. Yo, ini orientasinya ini mengenalkan tujuan kita seperti apa sih. Ini ada 5 loh punya kita ini, 5 yang harus dipegang teguh dan akhirnya kakak-kakak nanti jadi ya setidaknya yang bisa untuk panutan teman-teman yang lainnya. Apa Kak Jamila mungkin? Oke Kak Afida, nanti saya kasih satu lagi ya. Oke Kak Afida. 5 orientasi. Iya, 5 orientasi. Yang pertama, penguasaan penguasaan materi atau disiplin ilmu. Iya, Yang terus kedua, proses pembelajaran. Yang ketiga, aktualisasi diri. Yang keempat, integrasi ekologis. Dan yang kelima, tanggung jawab sosial. Oke, tanggung jawab sosial. Sekarang Kak Diki, mungkin DM, disebut DM tadi itu ada disiplin materi ya kan? Itu mungkin seperti apa Kak Diki? Seperti apa Kak Diki? Menurut Kak Diki, pemahaman yang dipelajari. Yuk kita kupas semuanya habis hari ini. Seperti apa Kak Diki? Tentang disiplin katanya, penguasaan materi, disiplin ilmu katanya Kak Afida tadi. Seperti apa Kak? Masih berpikir Kak Diki? Atau dibantu teman yang lainnya? Disiplin ilmu ya Pak? Iya, DM atau disiplin mastery kalau bahasa Inggrisnya. Itu pola sebagai disiplin akademik atau bidang studi. Ya, setuju ya? Setuju ya Pak Kak Diki? Setuju Pak. Setuju ya Kak Diki? Setuju. Oke, jadi itu adalah disiplin dulu. Kita sebagai nanti dicap sebagai guru profesional, ya tadi itu kami sampaikan kompetensi pedagogiknya harus dapat, kepribadiannya, terus sosial dan profesional. Ya Kak Diki? Nanti akan Iya Kak. didapat pada saat PPG nanti. Itu adalah undang-undang Kak Diki. Terima kasih. Terus mungkin di sini adalah LP. Kalau bahasa Inggrisnya learning process. Proses pembelajaran. Seperti apa? Seperti apa Kak? Mungkin Kak Yanti? Kak Yanti? Seperti apa Kak Yanti? Proses pembelajaran Kak. Ya, LP. coba Learning menjawab ya. process. Ya, proses. Ya, proses pembelajaran di sini itu tahap mengajar dari yang tidak tahu, dari anak yang tidak tahu menjadi tahu. Itu prosesnya. Misalnya dari proses berjalan, kayak kalau di olahraga itu dari proses berjalan langsung langkah ke melompat, gitu ya, seperti itu. Iya. Jadi intinya Kak Yanti kan proses pembelajarannya Kak, kan? Iya. Proses pembelajaran nanti akan mengenal namanya diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Nah, ya Kakak, ini mengenal dulu. Jadi dari 5 ini kita pegang teguh. Oke, kita lanjutkan ke SA, self aktualisasi diri kakak-kakak. Mungkin masih ingat di sini aktualisasi diri itu seperti teori belajar atau namanya humanistik ya kakak-kakak. Jadi memanusiakan manusia kakak-kakak ya kan.
Jadi kita mungkin tahu nanti di sini adalah sebagai pemimpin dan lain sebagainya, pemimpin pembelajaran terutama ya pasti ini kan, ini jelas. Ini memanusiakan manusia, bahwasanya humanistik atau aktualisasi diri ini seperti mereka itu berhasil apabila dia itu bisa menguasai dirinya sendiri dan lingkungannya. Ada perubahan sikap. Nah, ini yang nanti kakak-kakak akan kembangkan. Ini kita juga sama kan. Jadi di sini humanistik ya kan. Jadi proses sebelum kita memberikan materi ke teman-teman yang lainnya, kita harus tahu diri sejauh apa kita akan gitu. Ya, kakak-kakak bisa memahami ya kakak supaya lebih kuat lagi kan. Oke. Terus di sini integrasi ekologi atau istilah ekologi integrasi atau disebut holistik. Nah, ini namanya holistik, bahwasanya guru olahraga itu kalau kita lihat itu secara utuh, kita harus memang kompleks kita itu di pelajaran PJOK. Udah tadi malam kami melihat jawaban-jawaban kakak luar biasa. Jadi cuma guru olahraga atau pelajaran olahraga aja yang bisa termaktub di dalam lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunnya raganya untuk Indonesia. Nah, itu. Ya kan kakak, itu ada jawabannya Kak Afida, Kak Mika. Mungkin Kak Afida, gimana jawabannya yang di LMS Kak Afida? Kak Afida, Kak Mika. Kak Mika, mohon dijelaskan Kak tentang ekologi, integrasi ekologi secara holistik menyeluruh. Kak Mika, mohon izin. Oke, mana Kak Afida? Kak Mika. Oke. Jadi itu ya kakak-kakak, secara holistik secara menyeluruh kakak-kakak. Jadi bukan berarti di keterampilan aja, tapi kita kembali lagi ke kemampuan juga, di nilai sikap juga secara holistik. Itulah yang kita harapkan. Terus yang berikutnya social responsibility atau disebut SR, tanggung jawab sosial. Nah, itu ya kakak-kakak semuanya. Maka kita harus memahamin bahwasanya orientasi nilai guru PJOK itu ada 5, DM, LP, SA, EL, dan SR. Ya, itu kakak-kakak tetap harus diingat. Oke, kita lanjutkan slide yang berikutnya. Oke, di sini review framework dan model tulisan refleksi. Siap, kita coba. Di sini ada namanya WAT. Tadi yang disampaikan Kak Tri. Kak Tri, dilanjutkan Kak Tri. Kak Tri, dilanjutkan tadi yang framework Burton ini, yang bentuk refleksinya seperti apa Kak? Selain what, apalagi? Kak Eko, bisa dibantu Kak Eko? What? Kak Faris? Kak Faris? Framework Iya, Kak. Burton, Kak Faris, ya. Selain what, apalagi Ya. Kak? Baik Kak, terima kasih. Untuk framework dari Burton ada 3. Yang pertama itu what, jadi apa yang mau direfleksi. Kemudian so what, jadi apa selanjutnya. Kemudian now what, sekarang apa. Now what? Iya, betul. Iya. Jadi bisa dijelaskan mungkin Kak Rizal. Bisa jelaskan nggak Rizal? What? Kalau kita, oke lah, kalau kita sebagai peserta hari ini, Kak Rizal. Tes. Ya. Ada suara? Ada suaranya. Baru masuk lagi, Kak, jaringan. Iya, enggak apa-apa. Lanjut Kak. Seperti apa Kak? Apa tadi? Tentang what. Refleksi what lah bahasanya itu. Refleksi what? Iya. Aku baru udah Ada dengar. 3 Pak. Nggak dengar, Mungkin connect lagi. nggak connect lagi. Oke. Tunggu yang next. Oke, yang lain lanjut, ayo kita lanjut ayo. Biar connect dulu. Ya. Kak Sukri. Siap Kak. Kak Sukri, ya. Gimana Kak Sukri?
Di situ tadi Kak Faris menyebutkan bahwasanya framework Burton itu kan ada 3 tahapan, ada Ya. what, ada so what itu apa, terus apa, dan know what sekarang. Ya. Sekarang apa? Kalau what itu seperti apa, Kak? Kalau what, kalau menurut yang sudah saya baca-baca sih ya Pak, Iya, siap. model refleksi yang dirancang untuk membantu mengevaluasi pengalaman atau aktivitas berdasar kegiatan yang telah terjadi. Iya. Nah, Itu apa ya, Kak? itu what. What itu apa kan? Jadi what itu apa yang terjadi dan contohnya kita di sekolah melakukan kegiatan tersebut. Nah, di situ kita refleksikan pas di akhir. Itu saja Kak. Oke. Terus refleksi itu apakah ini Kak Sukri, apakah harus di akhir pembelajaran refleksi itu? Kalau refleksi saya melihat dia melihat ke belakang. Lihat ke belakang berarti yang sudah terjadi. Yang sudah terjadi Kak ya? Oke. Bukan evaluasi Kak Sukri? Kalau evaluasi itu yang sama kayaknya sih. Ya, oke, jadi gini ya, oke, kita kotor kembali. Ya ini namanya kita di ruang kolaborasi ini kan, ruang virtual ini kan, inilah fungsinya kan. Jadi kalau what itu kan, kalau refleksi itu tidak harus di terakhir kan, apabila mungkin di pertengahan, kok kita macet, kenapa anak-anak respon? Jadi kata refleksi kembali. Oh ternyata diferensiasi kontennya kurang menarik, mungkin nyata aja, mungkin itu aja, mungkin tidak ada video dan sebagainya. Mungkin itu bisa dipahami Kak Sukri, mungkin udah bisa masuk. Siap Kak. Oh iya itu ya kan. Nah, oke, jadi itulah. Jadi what ini adalah bertanya ya. Kenapa Kak? Jadi what ini bertanya ya, kenapa? Iya siap. Jadi what ini kayaknya bertanya gini ya, apa yang telah saya lakukan pada hari ini? Kenapa anak-anak kurang bersemangat pada hari ini dalam olahraga gitu? Iya, ya itu ada merefleksi Kak. Jadi itu tindakan awal dulu kalau what kan. Jadi di sini peserta didik akan menuliskan pengalaman dan mengeksplorasi respon mereka terhadap pengalaman tersebut gitu. Kakak-kakak hari ini mungkin di PKG pertama mungkin membingungkan tentang LMS-nya seperti apa. Berarti itu Kak Tri, ya kan? Oke, setelah itu so what ini agak naik lagi. Terus apa yang kita lakukan? Kak Tri kemarin sama Kak Solma kepingin langsung ketemu sama fasilnya. Ya udah, kita fasilitasi ketemu, sehingga itu adalah pemikiran kritis. Termasuk ya kita semuanya di sini dipelajarin yaitu POD, pendidikan pembelajaran orang dewasa. Memang orang dewasa memang gitu. Ya kakak-kakak semuanya tidak harus ya baperan kakak-kakak ya semuanya kan. Memang harus ke intinya. Kalau belum sampai ke titik yang dituju, mereka tidak akan berhenti. Itu pemikiran atau pembelajaran orang dewasa kakak-kakak semuanya. Oke ya? Jadi pemikiran kritis, saya mau gimana? Oh saya mau ketemu fasilnya, saya mau harus ke ininya. Ini termasuk pemikiran kritis kakak-kakak. So what? Terus sekarang apa? Nah, tindak lanjutnya setelah kakak-kakak nanti pembelajaran atau ini pelatihan selama 3 bulan, pendidikan selama 3 bulan, tindak lanjut kakak itu apa? Harus direncanakan gitu ya. Mungkin bisa dipahami kakak-kakak semuanya ya. Oke, mungkin PKG PJOK mungkin awal nih ini sangat membingungkan. Oh ternyata kayak gini prosesnya. Oh setelah dapat ilmunya ada namanya RTA-nya, rencana tindak lanjut ke depan. Oh berarti kami harus berubah pola pikirnya gitu ya kakak semuanya. Siap, kita lanjutkan pemahaman yang berikutnya kakak. Oke, tadi sudah disebutkan framework Burton apa, terus apa, dan sekarang apa gitu. Nanti kakak-kakak dalam merefleksi tentang framework Burton ada 3, apa, terus apa, dan sekarang apa. Nanti kakak-kakak akan menuliskan di Google Slide sesuai dengan namanya. Kakak-kakak nanti menjawabnya di situ. Keluhan apa di situ kakak-kakak tulis di situ semuanya. Bapak pertama what, bapak kedua tuh terus apa atau disebut dengan so what, dan terakhir no what. Tuh bapak 1, bapak 2, bapak 3 nanti. Oke, di sini tentang framework Burton sudah selesai pemahaman awal. Sekarang framework
Gibbs. Satu. Ini model refleksi juga. Di situ ada namanya deskripsi. Yang kosong itu apa kakak? Bisa menyebut kakak? Yang tanda tanya itu setelah deskripsi itu apa kakak? Bisa resen? Yang tahu bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman. Yang kosong ada tanda tanya itu. Ini saya tunjukkan ini. Apa kak? Setelah deskripsi, terus rencana tindak lanjut kak. Rencana tindak lanjut. Itu ada di posisi mana itu? Yang biru. Ada deskripsi. Yang biru di sini. Iya kak. Maaf. Rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut ada di biru atau hijau? Yang biru kak. Yang ini atau yang ini? Yang biru sebelah sini, di sebelah kanan. Sebelah kiri atau kanan kalau menghadap layar? Kiri. Sebelah kiri. Oke, jadi sudah dijawab ya tindak lanjut. Terus yang sebelah kanan? Apa kak? Perasaan. Iya, deskripsi perasaan. Udah dijawab kan? Oke, setelah itu evaluasi sudah. Terus yang apa? Analisis. Habis evaluasi, analisis, terus konklusi. Setelah itu tadi yang Kak Mika terakhir adalah action plan atau rencana tindak rencana. Iya, ini adalah permainan ya. Kakak-kakak, sekarang kakak-kakak didasarin dari dua refleksi yang sangat sederhana, yaitu dengan framework Burton dan framework Gibbs. Sudah ya. Oke, dari sini kakak-kakak mungkin sudah sedikit memahami. Kalau sudah, kita buka lagi kembali ya kakak-kakak, kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu tulisan refleksi. Oke, kita lanjutkan. Oke, di sini tulisan refleksi 3 babak. Yang pertama, mari kita baca kembali tulisan kakak-kakak pada LMS terkait apa kecenderungan nilai orientasi kakak-kakak semuanya. Yang sudah dituliskan di refleksi itu sangat luar biasa. Terus yang kedua, menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi saya? Betulkah itu sebuah refleksi singkat dalam kurung kaitan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Terus yang ketiga, mari kita coba memperbaiki tulisan kita dengan kegiatan menulis refleksi 3 babak kakak ya. Jadi kita hari ini kita belajar untuk refleksi. Oke, Instruksinya 1. Silakan mengopi Google Slide berikut per kelas. Nanti saya kirim ya. Terus peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide-nya. Tapi kakak-kakak sudah kami tulis, jadi kakak-kakak tinggal langsung jawabannya aja. Terus yang ketiga, kakak-kakak akan diminta untuk membuat tulisan refleksi pada 3 babak berbeda. Yang dimaksud babak 1 tadi mungkin what ya, terus yang berikutnya so what, dan di satunya lagi no what. Babak 1, babak 2, babak 3. Setelah itu, setelah tiap babak selesai, tulisan kakak-kakak akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan Anda dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda. Jadi kakak nanti membaca, bukan membaca punya kita sendiri, tetapi punya kakak-kakak yang lain. Jadi supaya tidak bingung, mungkin contohnya Kak Jamila ada di posisi 1. Jadi di posisi 2 Kakak Jamila yang menyebutkan siapa? Semuanya Kak Yanti situ, Kak Yanti yang disebutkan oleh Kak Jamila nanti. Kak Jamila yang menyebutkan punya Kak Yanti gitu ya kan. Sambil menanggapin. Oke. Terus yang berikutnya keenam, bersikap terbuka dengan masukan dengan orang lain. Terbuka saja, kalau memang kurang ya kurang, kalau lebih ya lanjutkan lagi gitu ya.
Oke, babak 1 4 menit. Ini ada timer ya, kakak-kakak. Ada 4 menit, babak 1 kakak-kakak akan menulis selama 4 menit. Terus masukkan ke dalam slide yang disediakan dan silakan masuk pada slide yang sudah tersedia. Nama kakak-kakak semuanya. Yang kedua, kakak-kakak menulis atau memperbaiki dari tulisan yang ada terkait kecenderungan nilai orientasi kita sebagai guru PJOK. Dan ketiga, gunakan pertanyaan-pertanyaan pemandu dari modul pada bagian deskripsi framework Burton. Kakak-kakak bisa untuk fotonya di situ ya, kakak-kakak bisa untuk fotonya di situ. Pertanyaannya, apa kecenderungan nilai orientasi saya? Kecenderungan yang tadi 5 itu orientasinya seperti apa? Ya, yang kedua, apa yang membuat saya menuliskan nilai orientasi tersebut? Kenapa kakak-kakak menuliskan itu? Atau sebagai penguatan atau lain sebagainya. Yang berikutnya, apa bukti pengalaman saya terkait nilai orientasi tersebut? Jadi dari orientasi pengalaman kakak-kakak sebutkan di situ. Dari ketiga itulah pemantiknya. Kakak-kakak milih yang mana di situ? Ya kan? Mungkin sebelum kita mengikuti BKK, oh kayak gini ya, saya kayak gini. Ya setelah BKK ini udah mulai masuk nih. Oh seperti ini. Berarti sowatnya seperti ini ya kan. Oh tindak lanjutnya nanti ke depan gimana? Ya paling tidak lebih baik dari sekarang gitu kan. Oke, kakak-kakak kami akan kirimkan sebentar ya kak. Oke, siap. Oke, kami kirimkan. Saya izin dulu stop sharingnya, stop screennya, saya tutup dulu. Oke. Kami kirimkan dulu.